Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat untuk para petani, apa kabar untuk sahabat planters di seluruh Indonesia. Hari ini Tenara Channel kembali mengedukasi teman-teman para yang menonton, baik yang subscribe ataupun yang masih belum. Tenara Channel akan kembali memberikan suatu edukasi kepada petani kelapa sawit Indonesia. Bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi Tenara Channel, ya, sebagai saya pemilik channel ini telah belajar mulai SMP, bukan hanya sekedar teori, melainkan hasil di lapangan yang kita pelajari melalui data. Ya, jadi saya di sini berprofesi sebagai tenaga pendidik. Ya, saya adalah pekerjaan utama saya adalah guru, kan seperti itu. Tetapi saya akan berbagi karena orang tua saya juga punya kebun, mulai dari sawit cabutan, sawit abal-abal, sawit unggul juga kita sudah mengetahui banyak, ya, karena di sini juga banyak bibit unggul, termasuk saya tanam sawit unggul, ya. Jadi saya akan berbagi hari ini, ya. Tapi sebelum sampai di sana, kepada teman-teman semuanya, untuk mendukung perkembangan channel ini ada baiknya like, subscribe, ya, channel ini supaya semakin semangat dan berkembang, ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, semoga subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, baik. Di belakang saya ini sudah ada sawit. Ini tentunya sawit abal-abal, tetapi jarang berhenti dan nyambut terus, ya. Tentu ada perlakuan khusus di sana. Hari ini kita akan membahas tentang 5 faktor yang mempengaruhi produksi dari kelapa sawit. Ya, sekali lagi, tinggi rendahnya produksi kelapa sawit itu saya sudah meneliti dan sudah merekam di otak saya sejak dulu bertani kelapa sawit. Ada 5 faktor yang mempengaruhi dari produksi kelapa sawit itu sendiri. Maaf, saya agak batuk. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi adalah kualitas bibit, ya. Jadi yang sangat mempengaruhi itu adalah bagaimana kita menentukan bibit, ya, karena ini akan berdampak pada 25 tahun ke depan ketika kita menanam, ya. Jadi bibit sangat menentukan kualitas produksi untuk kedepannya, ya. Makanya saya sarankan pastikan kita menggunakan bibit unggul, ya. Apakah bibit cabutan dan abal-abal nggak bagus? Bukan. Apapun ceritanya, bibit unggul sudah teruji secara penelitian, sudah tahu pelepah panjang atau pendek, sudah tahu berapa ton per hektarnya secara garis besar. Ketika kita melakukan perawatan lebih, kita sudah tahu, ya. Yang pertama itu bibit, ya, baik pelepah panjang, pelepah pendek, ya, di sana sudah ada. Kalau di bibit unggul kita sudah tahu, ya. Apakah bibit cabutan bisa, tetapi kan seperti saya katakan tadi, bibit unggul itu ketika kita menanam 199% itu tenera, sedangkan kita bibit cabutan itu nanti bisa menghasilkan 25 pedura, 25 pisipera dan 50 tenera. Ya, ketika kita nanam 100, menunggu 3 bulan atau menunggu 3 tahun berikutnya, yang dapat itu ternyata kita di 25% dura atau pisipera, kan sian, banyak bunga jantan. Kita tanam 100, yang jantannya 20, kan menjadi pekerjaan juga, menjadi sia-sia, ya. Itu yang pertama, bibit sangat menentukan, ya. Pastikan bibit Anda unggul. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jadi sebelum Anda menanam sawit ini harus Anda tahu. Yang kedua itu adalah jarak tanam, teman-teman, ya. Kita sudah tahu SPH dalam perkebunan kelapa sawit, baik berupa pendek, berupa panjang, sedang, itu sudah ada, teman-teman. Jangan Anda menanam 1 hektar itu berupa panjang 150, bahaya, ya. Jadi kalau jarak tanamnya tidak ideal, akan mempengaruhi cara kelapa sawit mengambil makanan tersebut, ya. Berantem mereka, termasuk juga matahari, termasuk juga pelepah yang jumpa tidak membuka, sehingga buah akan kecil, buah tidak akan keluar. Ketika jarak tanamnya itu berdekatan, kita katakanlah jarak 6 meter, ya. Jarak ideal itu kita katakanlah 9x9, ya, mata 5, kan seperti itu. Itulah jarak ideal. Kalau bisa 10x10, ya. Kalau pelepah pendek 8x5, 9x9 itu bagus, ya, jarak tanam. Jadi kalau kita berhempitan sawit itu jarak yang dekat, ya, saya
pikir gak ideal, sangat mempengaruhi ya. Kita bukan mau merebut yang namanya banyaknya pohon, tapi jumlah produksi teman-teman ya. Itu pastikan jarak tanam yang ideal ya. Jadi kalau ada 1 hektar berapa panjang, 130 boleh, tergantung ya, tapi janganlah sampai 150. Oke, 2, yang pertama tadi sudah ada yang namanya bibit, kedua jarak tanam udah, yang ketiga adalah pemupukan. Bagaimana kelapa sawit ini kalau kita nggak pupuk bahaya teman-teman, baik itu varietas yang unggul maupun tidak unggul ya. Pak, saya pernah punya sawit dua pohon di belakang rumah, nggak pernah pupuk tapi buahnya bagus. Beda. Ini berkaitan nanti yang keempat ya, beda. Di belakang rumah itu banyak kotoran, bisa jadi ya ada hewan, ada sampah-sampah, jadi unsur haranya terpenuhi, baik kalium ya kan, fosfornya dan kaliumnya ya, nitrogennya itu terpenuhi. Tapi kalau di perkebunan khusus tidak dipupuk itu akan bahaya ya. Jadi pemupukan itu agak penting ya. Ya bisa lah kita menggunakan pupuk itu 3 kali setahun 3 kali setahun dengan mekanisme 2 kilo per pohon ya kan. Terserah menggunakan pupuk tunggal maupun pupuk majemuk ya, itu tergantung Anda. Silahkan Anda bisa pelajari ya, baik Anda menggunakan subsidi Ponska Anda lakukan mungkin 2 kilo, 4 bulan berikutnya penggabungan antara KCL dan juga urea 2 kilo juga ya kan. Masuk berikutnya NPK Mutiara atau yang Ponska lagi, tidak masalah. Penting siklus pemupukan itu Anda harus tepat guna, tepat waktu, tepat dosis, maka produksi kita akan baik ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah unsur hara di kebun itu ya. Walaupun bibit Anda bagus, tapi di lahan pasir akan sangat mempengaruhi ya. Di lahan gambut tidak efektif dalam penanganan lahan tersebut, akan hancur walaupun benihnya benih unggul, walaupun kita katakanlah produksinya bisa seperti Temba 40 ton per tahun per hektarnya, tapi kalau di lahannya itu kita katakan tidak menunjang seperti mineral, tanah mineral itu sangat luar biasa untuk sawit. Tapi kalau di sawit-sawit, tapi kita tidak lakukan yang namanya pemupukan atau perbaikan dalam unsur hara yang ada di tanah itu sendiri, maka sama aja mau bibit unggul pun tidak akan ya. Jadi yang sangat mempengaruhi itu adalah unsur hara dalam tanah itu sendiri. Ada dia tanah yang bagus, datar, mineral, ada perbukitan, ada yang namanya di rawa-rawa. Itu tentu memiliki perbedaan yang sangat luar biasa. Jadi sangat mempengaruhi sawit itu sendiri, baik atau tidaknya produksi. Jadi kembali lagi penanganan kita lakukan seperti apa, baik di perbukitan, baik di gambut, baik di pasir, mineral, itu sangat-sangat berpengaruh. Itu yang keempat. Yang kelima adalah teman-teman semua faktor cuaca ya. Jangan kira cuaca tidak berpengaruhi. Kenapa ada trek sawit itu terlalu lama ya kan? Selain dipengaruhi faktor pemupukan yang tidak tepat, juga ada faktor cuaca. Seperti apa? Kekurangan air di lahan itu. Jadi dia membuat sawit itu stres, mengeluarkan bunga jantan. Ketika bunga jantan, kita harus menunggu periodisasi keluar bunga berikutnya ya, menunggu bunga betina ya. Karena kalau sawit stres itu dominan bunga jantan yang keluar ya, jadi sehingga produksi kita akan menurun ya. Jadi cuaca itu yang kelima. Jadi sudah jelas semua teman-teman ya, yang punya kelapa sawit pahami inilah 5 faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit. Yang pertama dari bibit ya, dari bibit itu sendiri unggul apa tidaknya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua itu jarak tanam ya. Kalau kita terlalu dekat, sawit akan stres, sawit akan kuncup, gak akan bagus ya. Yang ketiga tadi apa? Apa tadi yang ketiga? Pemupukan ya. Yang keempat tadi ada yang namanya unsur hara yang dalam tanah itu sendiri. Bagaimana tanahnya ya, dia masuk ke seperti apa, baikkah, tidak baikkah, kurangkah, kan ada seperti itu untuk tanah ya. Yang kelima tadi adalah faktor cuaca ya teman-teman. Itulah yang bisa saya bagikan kepada Anda. Jadi jangan pernah yang namanya protes ketika sudah tanam bibit unggul, bibitku udah mantap kok, aku udah tanam sawit original dari balai resmi, udah label biru, aku tanam di rawa-rawa, tapi tidak ada perlakuan khusus ya, kurus sawitnya.
atau ditanam di bukit-bukit atau ditanam di pasir, tentu sangat berpengaruh. Bukan salah daripada bibitnya, tetapi daripada tanah itu sendiri, ya kan? Jadi teman-teman, semua saling berpengaruh. Oke, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, dukung channel ini supaya semakin berkembang. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini tentang kelapa sawit. Selamat pagi, tetap semangat. Semoga harga sawit kembali normal. Salam sejahtera untuk kita. Salam Painters Indonesia.